遥と要圭を。Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi di channel Boss Anime. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita anime yang berjudul Bokyaku Batteri. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku. Pada cerita awal dibuka dengan kondisi lapangan yang begitu menegangkan. Lalu diperlihatkan sosok tokoh utama pria di anime ini bernama Kaname Kei. Tampaknya duo pemain baseball sedang menggemparkan pertandingan. Apalagi Kei dan juga Haruka merupakan sosok komplit yang selalu bersama. Tidak hanya itu saja, mereka berdua adalah bintang baseball di Jepang yang cukup terkenal. Lantas keduanya melancarkan selebrasi dengan baik pada permainan baseball. Aksi kedua pemain membuat para lawan ketakutan, apalagi duo pemain terkenal dengan aksi gilanya. Dikarenakan memiliki kerjasama yang sangat baik membuat tim baseball mereka berjaya. Oleh sebab itu, setiap lawan yang mendapatkan giliran bersanding dengan Kei dan juga Haruka auto lemas. Bahkan kali ini lawannya dibuat gugup karena mereka membantai habis skor dan mengalahkan tim lawan. Segeralah wasit menghentikan permainan karena kemenangan telah diraih oleh tim Haruka. Kemudian Kei menghampiri Haruka dan menenangkannya, sebab Haruka tidak tega menyaksikan kekalahan para lawannya. Lantas Kei mengatakan kepada Haruka untuk berhenti mengkhawatirkan musuh, sehingga Haruka mengingat perkataan Kei hingga sekarang. Hanya saja, karena suatu musibah Kei kecelakaan hingga mengharuskan dirinya mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Tidak lama Kei terbangun dari tidurnya, dia segera menyantap buah pisang yang disediakan pihak rumah sakit. Ketika lagi asyik makan, Kei malah dikejutkan dengan kedatangan Haruka. Sontak saja Haruka menjadi syok mendengar Kei tidak mengenalinya. Dikarenakan gagal otak, Kei sampai amnesia, sehingga Kei melupakan segala hal yang terjadi pada hidupnya, bahkan untuk bermain baseball, Kei juga lupa gerakannya. Maka dari itu Haruka mencoba melanjutkan hidup bersama Kei dengan membangkitkan semangat Kei latihan baseball kembali. Sementara di sisi lain, sosok penggemar tim mereka sedang bermimpi menjadi seorang pemain handal. Hanya saja Yamada tidak begitu memperdulikan permainan karena dia begitu berminat menyaingi para pemain handal tersebut. Tidak hanya itu saja, Yamada malah kepo ingin menyaksikan kehidupan Kei dan juga Haruka. Sebab Yamada begitu ngefans, membuat dirinya selalu antusias menonton acara baseball. Tampaknya segala kisah dari duo pemain itu selalu menginspirasi Yamada dan juga para penggemar lain, sehingga pada hari ini Yamada tidak menyangka bisa bertemu dengan duo pemain handal. Ketika sampai di sekolah, Yamada menyaksikan duo pria dikerumuni wanita. Hal tersebut membuat Yamada auto shock karena penggemar mereka begitu histeris. Akan tetapi Yamada tidak menyangka akan disapa oleh Kei. Ketika melihat Yamada, Kei auto terkejut. Dikarenakan lupa ingatan, Kei mengira Yamada adalah temannya, sebab Yamada kelihatan seperti mengenal dirinya, sehingga Kei segera menghampiri Yamada. Lantas Yamada mulai berpikir apakah Kei adalah sosok pemain baseball terkenal yang digemarinya. Namun melihat tingkah aneh Kei membuat Yamada tidak percaya. Berbeda dari Kei, Haruka kelihatan normal seperti cerita di TV maupun majalah baseball. Lantas Haruka muncul menghampiri Kei dan juga Yamada. Keduanya tampak heran mengapa Haruka bisa lolos dari kerumunan para wanita. Lantas Haruka menjawab, dia mengatakan risih diteriaki dan membuat mereka auto kaget. Mendengar pengusiran Haruka, para wanita langsung melarikan diri. Setelah mengetahui hal itu, Yamada dan juga Kei terkejut, ternyata Haruka sangat dingin dan juga kejam. Sementara Yamada masih kebingungan mengenai Kei yang memiliki perubahan besar. Segeralah Haruka menjelaskan tentang Kei yang secara mendadak mengalami amnesia. Lagi dan lagi Yamada dibuat shock, ternyata sikap Kei yang freak dikarenakan amnesia. Makanya Kei melupakan jati dirinya yang cool. Setelah itu, Yamada dan juga kedua bestinya segera masuk ke kelas untuk menjalankan pembelajaran. Ketika pulang sekolah, mereka memutuskan untuk mendaftarkan diri ke ekskul baseball. Hanya saja, Yamada tidak expect dirinya akan diajak bergabung dengan Haruka. Meskipun kaget, Yamada segera mengisi formulir pendaftaran.
Akan tetapi Kei menolak ikut karena dia telah melupakan gerakan baseball. Di kesempatan itu Haruka mengatakan kalau hanya Kei yang mampu menangkap bola lemparannya, sehingga Kei auto terharu. Dia pun mendaftarkan diri setelah mendengarkan ucapan dari Haruka. Hanya saja mereka malah ditantang oleh Tatsuki dan juga Yusake, sebab keduanya merasa permainan Kei dan juga Haruka ampas. Tidak membuang kesempatan, mereka memutuskan untuk bertanding. Ketika melakukan pelemparan, Tatsuki meremehkan Haruka, sebab Haruka menahan diri karena yang menangkap adalah Yamada bukan Kei, sehingga dia mengurangi kecepatan melempar untuk mengimbangi kemampuan Yamada. Dikarenakan Yamada adalah pemula biasa, Haruka menyesuaikan diri. Sementara Yamada auto terkejut, dia heran mengapa Haruka melemah, maka Tatsuki terus meremehkan Haruka karena Haruka tidak sekuat itu. Menyaksikan hal itu, Yamada segera berkomentar. Di kesempatan itu Yamada berteriak, dia meminta Haruka melempar dengan sungguh-sungguh. Alhasil, Haruka bersiap untuk melempar seperti biasa. Namun Kei tiba-tiba bergejolak, dia memutuskan untuk menggantikan Yamada, sehingga Kei dan juga Haruka bekerja sama seperti biasa. Tanpa berlama-lama, Haruka segera melancarkan aksinya melempar dan Kei langsung menangkap serangan maut tersebut. Sontak saja Tatsuki terkejut karena menyaksikan kehebatan duo pemain baseball yang OP, sehingga segala hinaannya tidak terbukti sama sekali. Segeralah Tatsuki kabur meninggalkan TKP dengan perasaan kalut. Lantas Yamada dan kawan-kawan berkumpul, mereka mulai berbincang. Tiba-tiba Kei menyadari tangannya terasa sakit, sehingga Kei menjerit histeris. Akibat bermain lagi tangannya menjadi sakit. Hal itu membuat Kei kesal dan dia pun menangisi tangannya sambil berlarian. Selanjutnya scene berada di lapangan tempat Haruka dan juga kawan-kawan bermain baseball. Setelah usai mengalahkan para cecunguk gila, geng Haruka melanjutkan perbincangan. Hanya saja Kei malah kabur, dia takut disuruh menangkap bola lagi oleh Haruka. Hal itu membuat Yamada dan juga Haruka keheranan. Di kesempatan itu Haruka mengatakan kepada Yamada untuk tetap membantunya. Dan tidak lupa pula Haruka mengucapkan terima kasih kepada Yamada. Keesokan harinya Kei dan juga para rekan berkumpul di kelas melakukan pembelajaran seperti biasanya. Dikarenakan belum masuk, Kei bersama rekannya yang tercinta yaitu Haruka. Ketika Yamada datang, Kei segera menegurnya untuk menanyakan hal konyol. Di kesempatan itu Kei memutuskan untuk bertanya apakah Yamada mengetahui tentang keahlian khusus yang dimiliki olehnya. Tanpa berlama-lama, Kei langsung mempraktekkan pergerakan lucu yang akan dipersembahkan untuk Yamada. Menyaksikan kebodohan yang dilakukan Kei membuat Yamada menjadi shock. Lantas Yamada mulai bergumam, dia merasa duo baterai lebih baik bermain baseball saja, sebab Yamada selalu berharap bisa menyaksikan keduanya bermain baseball seperti dulu, meski masuk ke dalam klub yang kecil. Lantas Haruka meminta Kei menghadiri permainan baseball, hanya saja Kei malah menolak, dia takut akan kejadian sebelumnya tangannya mengalami kemerahan. Maka Kei segera menolak keinginan Haruka. Tidak kehabisan akal, Haruka memberikan kaset film dewasa sebagai sogokan. Hal itu dilakukan agar Kei mau menurut. Kelihatannya Kei segera terpancing, tapi dia tetap menolak bermain baseball. Lantas Yamada auto kaget mengetahui Haruka melihat film seperti itu. Namun Haruka langsung menjelaskan kemustahilan yang ada di pikiran Yamada saat ini. Karena dia lebih memilih untuk menghabiskan waktu latihan berat demi meningkatkan kemampuan bermain baseball. Alhasil, setelah melewati rayuan dan juga bujukan, Kei pun auto menurut untuk ikut bermain. Setelahnya, Kei dan juga para rekan berkumpul di lapangan bermain baseball demi mengasah kemampuan Kei yang telah terkubur, sehingga Kei melakukan perintah dari Haruka. Hanya saja lama-kelamaan Kei merasa bosan karena dia beneran melupakan segala hal tentang baseball. Lantas Haruka meminta Kei menggunakan tangan kiri, sebab biasanya Kei memakai tangan kirinya karena kidal. Segeralah Kei melakukan permainan dan ternyata pukulannya langsung bagus. Hanya saja Kei malah kewalahan membuat dirinya malas bertanding. Maka dari itu Kei langsung beristirahat di kursi. Setelahnya Haruka dan kawan-kawan didatangi oleh murid sekolah lain. Tampaknya Aoi dan juga Chihaya memutuskan untuk mengganggu duo baterai, sebab keduanya pernah mempermalukan mereka saat dulu bertanding. Demi melakukan balas dendam, Chihaya dan juga Aoi mengacau. Hanya saja Kei sama sekali tidak mengenal keduanya karena amnesia. Di kesempatan itu Kei mencoba menghilangkan rasa takutnya melihat kemunculan musuh.
Lantas, Kei segera memberikan kaset dewasa tadi agar Aoi berhenti bersikap kejam. Akan tetapi Kei malah dihajar oleh Aoi sebab sikap Kei yang menjengkelkan. Dikarenakan terus diisengi oleh Kei membuat keduanya menjadi kesal. Akan tetapi Yamada meminta Kei untuk berakting seolah mengenal Aoi dan juga Chihaya. Segeralah Kei melancarkan aksinya, namun malah kelihatan freak. Lalu Kei terpaksa menceritakan jika dia amnesia. Setelah mengetahui hal tersebut membuat geng Aoi terkejut, sehingga mereka merasa kesal karena sudah membuang waktu. Ketika mereka pergi, Haruka menghentikannya, sebab keduanya harus bertanding terlebih dahulu untuk membuktikan kekuatan. Dikarenakan Aoi merasa sudah cakap, dia memilih menerima tantangan dari Haruka. Akan tetapi Haruka melupakan kalau Kei amnesia bertanding, sehingga Haruka yang awalnya sombong agak takut kalau mereka mengalami kekalahan. Tanpa berlama-lama mereka melanjutkan pertandingan. Di kesempatan itu, Kei dan juga Haruka berhasil melancarkan tugas masing-masing. Awalnya Aoi tertawa, tapi saat Haruka bersungguh-sungguh dia kaget. Namun tetap saja Haruka tidak bisa bertarung dengan prima karena timnya amnesia. Alhasil Aoi mematahkan kesombongan tim duo baterai yang sangat gagah dulunya. Hal tersebut membuat Aoi terpancing untuk melawan secara antusias. Segeralah Aoi mengeluarkan kemampuannya dan membuat dia menjadi menang. Namun tetap saja Haruka diam karena semua di luar kendalinya. Setelah usai bertanding, Aoi dan juga Chihaya bersiap pulang. Namun Yamada menghentikannya karena ingin mengajak mereka bergabung. Lagi dan lagi Yamada ditolak, mustahil pemain kelas hebat yang masuk ke klub bergengsi mau bergabung pada tim seperti Yamada dan kawan-kawan. Sebab selera duo baterai sudah turun sekarang karena memilih sekolah biasa. Sebelum Aoi dan juga Chihaya pergi, Haruka mengucapkan suatu hal, bahwasanya dia mengakui duo lawannya, sehingga mereka merasa senang diakui oleh orang yang hebat. Lantas, Yamada mulai berharap agar suatu saat nanti, Aoi dan juga Chihaya bergabung bersama mereka, sebab Yamada sudah mendapatkan gambaran halusinasi kalau tim mereka lebih keren karena memiliki anggota tambahan yang hebat. Selanjutnya scene diperlihatkan lokasi sekolah metropolitan yang sangat kumuh. Oleh karena itu dua partner baseball handal merasa risih bersekolah di sana. Tampaknya Aoi dan juga Chihaya memutuskan untuk mengikuti saran geng Kei agar masuk ke metropolitan. Segeralah mereka duduk di bangku yang telah dipersiapkan. Tidak lama muncullah geng Yamada. Mereka terkejut melihat kedatangan duo besti baru. Segeralah mereka bertiga menatap tajam ke arah Chihaya dan juga Aoi. Dikarenakan sudah sangat mengenal geng Yamada segera menghampiri Chihaya. Langsung saja Kei mengucapkan ucapan selamat datang kepada Chihaya. Dengan harapan besar agar Chihaya mau berteman bersama geng Kei. Segeralah Kei mengutarakan berbagai kata sambutan demi menghargai kedatangan Chihaya dan juga Aoi. Bukannya senang, justru mereka merasa risih dan segera berangkat menjauhi geng Kei. Sehingga sepulang sekolah, Kei dan kawan-kawan memutuskan untuk mencari jalan keluar agar Chihaya dan juga Aoi mau berteman dengan mereka. Tampaknya Kei bersama gengnya masih terus berusaha mengambil hati Chihaya beserta Aoi. Dikarenakan Kei masih gagal membuat Haruka turun tangan. Oleh sebab itu Haruka melancarkan aksinya memberikan film dewasa kepada geng Chihaya. Pada awalnya mereka ingin menghindar, tapi pesona kaset dewasa yang dibawa Haruka menghentikan kegengsian mereka. Sehingga geng Chihaya memilih bergabung dengan tim Kei dan kawan-kawan. Dikarenakan telah sepakat, mereka memilih berkunjung ke rumah Kei, sebab rumah Kei cukup nyaman untuk menampung Chihaya dan kawan-kawan. Makanya Kei sangat antusias mengajak para rekan bergegas berangkat. Tanpa berlama-lama, mereka langsung masuk ke wilayah rumah Kei. Di luar ekspektasi ternyata ibunya malah muncul menyambut kedatangan mereka. Hal itu membuat Kei menjadi syok berat, padahal dia kira ibunya pergi. Dikarenakan sangat kesal, Kei pun marah-marah dan mengusir ibunya. Sehingga geng Chihaya terkejut melihat aksi kemarahan Kei. Lalu Kei terpaksa membawa para rekannya masuk ke rumah. Apalagi ibu telah memperkenalkan diri di hadapan teman Kei. Sehingga mereka langsung meneguk minuman yang sudah dipersiapkan. Namun kelihatannya Chihaya dan kawan-kawan berekspektasi terlalu tinggi. Setelah mendapatkan es kosong, mereka mencoba menikmati minuman tidak berasa tersebut. Sehingga Kei pun kepo mengapa teman-temannya terlihat kaget. Ternyata Kei juga kesal karena rasanya begitu hambar. Kemudian mereka melanjutkan obrolan karena ingin memecahkan keheningan. Akan tetapi Kei malah diejek oleh para rekannya sebab Kei masih menyimpan sarung tangan baseballnya. Hal tersebut membuat Kei kelihatan berbohong. Lalu Kei menyahut dia memang lupa ingatan, tapi Kei memilih menyimpan sarung itu.
Namun tetap saja Chihaya dan juga Aoi menertawakan Kei. Malahan mereka sangat suka menjahili Kei yang ketakutan saat dikira dia berbohong. Alhasil mereka bertiga auto bertengkar hanya karena perdebatan konyol yang tidak penting itu. Lalu Kei dan juga yang lainnya disadarkan oleh Haruka. Di kesempatan itu Haruka menyudahi pertikaian. Di kesempatan itu Haruka mengatakan agar gengnya segera mengisi formulir masuk klub baseball, sehingga mereka langsung mengerjakan tugas yang diberikan oleh Haruka. Setelah usai bermain, mereka memutuskan pulang ke rumah masing-masing. Keesokannya di sekolah, Chihaya dan juga Aoi mulai ikut berlatih baseball di lapangan barengan dengan Kei dan kawan-kawan. Tanpa berlama-lama mereka langsung melakukan pelatihan, sehingga Chihaya dan juga Aoi mengikuti peraturan permainan. Namun yang mereka tangkap dari isi pelatihan adalah keburukannya Kei, sebab Kei masih lupa ingatan tentang cara bermain. Haruka sangat tegas melatihnya, dia meminta Kei lebih serius mengingat skala permainan baseball, sehingga Chihaya dan juga Aoi geleng kepala menyaksikan kegilaan Kei. Sementara di sisi lain, para klub baseball sekolah lain sedang sibuk berlatih. Kemudian mereka mendapatkan surat dari klub baseball Metropolitan. Sontak saja mereka kaget mengetahui sekolah kumuh yang memberikan undangan duel. Namun setelah mengetahui Kei dan juga Haruka di sana, geng Kokuto auto kepo, sehingga mereka menerima surat undangan dan bersiap untuk hadir esok hari. Hari berikutnya tim baseball sekolah Metropolitan telah siap untuk bertanding. Kemudian klub baseball dari sekolah Kokuto segera datang karena undangan tersebut. Lalu Kokuto dan juga para rekan profesional lainnya bergegas untuk menemui duo geng baterai. Bahkan Pak Pelatih sampai tidak percaya kalau Kei dan juga Haruka bersekolah di Metropolitan. Karena kegagahan mereka, mustahil pemain senior mau bersekolah di sekolah kumuh. Hanya saja pelatih yang memastikannya, dia pun segera mempercepat langkahnya bersama rekannya ke lapangan. Tampaknya Kokuto telah melihat gerak-gerik Kei dan juga Haruka, sehingga dia begitu antusias untuk menghampiri mereka. Namun sayangnya Kei yang ditegur malah melupakan Kokuto. Dengan santuinya Kei auto bertanya tentang identitas Kokuto. Sebab Kokuto tiba-tiba datang menghampiri Kei dan juga Haruka, membuat mereka kaget. Alhasil Kokuto terkejut ternyata temannya dulu tidak mengenalinya lagi. Kokuto tampak sangat kecewa terhadap kelakuan Kei. Lalu dia bertekad menjadi pemain yang lebih handal agar diingat oleh Kei dan juga Haruka. Kei sendiri menyesal telah menyakiti hati orang lain karena amnesia yang dideritanya. Makanya Kei begitu galau dan meminta bantuan gengnya untuk menengahi suasana. Hanya saja Chihaya dan kawan-kawan malah buang muka karena mereka juga bingung. Tidak lama muncullah pelatih, dia dan juga rekannya memutuskan untuk memulai permainan. Tiba-tiba pelatih dikejutkan dengan sosok kehadiran duo baterai. Ternyata memang benar mereka berdua telah bersekolah di SMK Metropolitan. Hal tersebut membuat pelatih kaget dan dia malah menangis ketakutan, sebab pelatih ketakutan timnya akan dikalahkan. Oleh karena itu pertandingan pun segera dimulai dan para pemain langsung bersiap. Di kesempatan itu Kei bersiap menerima bola kiriman dari Haruka, sehingga situasi di lapangan kelihatan begitu menegangkan. Selanjutnya scene diperlihatkan kondisi lapangan yang begitu menegangkan, sebab lawan tim Kokuto adalah duo baterai. Hal tersebut membuat mereka ketar-ketir dan mempersiapkan strategi untuk mengimbangi kekuatan tim Kei. Segeralah Haruka beraksi melancarkan aksinya untuk melemparkan bola kepada Kei. Langsung saja Kei bersiap menangkap bola kiriman Haruka. Sontak saja si pemukul dari pihak lawan auto terkejut, sehingga dia kelewatan bola dan terus-menerus membuat dirinya sangat terguncang. Lalu kepala pelatih lawan begitu histeris menyaksikan permainan indah yang dilakukan oleh geng Kei, sehingga beliau sampai pingsan dan disadarkan rekannya lagi. Kemudian pertandingan terus berlanjut karena pihak tim Kei semakin brutal. Setelah duo baterai bertugas, mereka bertukar posisi dengan teman lainnya. Oleh sebab itu Chihaya dan juga Aoi juga ikutan memperlihatkan kehebatan mereka. Chihaya dan juga Aoi duduk bersama Haruka menyaksikan pertandingan berikutnya. Namun seperti biasanya, Haruka selalu bertengkar dengan Aoi, sehingga mereka adu kehebatan di lapangan karena jauh-jauhan tembakan. Hal tersebut membuat Yamada menjadi stres dengan kelakuan bestinya. Lantas pertandingan terus berlanjut dan lama-kelamaan situasi semakin memanas. Di kesempatan itu tim lawan telah mengeluarkan anggota emas mereka yaitu Kokuto. Segeralah tim Kei ketar-ketir menyaksikan kehebatan Kokuto. Tidak membuang kesempatan, Kokuto memperlihatkan keanggunannya dalam memukul bola.
Tampaknya Kokuto begitu excited dalam pertandingan kali ini sebab dia ingin membuktikan kepada Kei dan juga Haruka bahwasanya dirinya juga bisa bangkit menjadi pemain baseball yang overpower. Kemudian diperlihatkan semasa Kokuto bertemu Haruka dan juga Kei dulunya. Dikarenakan begitu ngefans, dia sampai mendatangi Kei. Namun ternyata Kei malah mengabaikan dirinya dan membuat Kokuto menjadi kesal. Hingga sampai sekarang Kokuto dendam, dia ingin menyaingi kekuatan Kei beserta Haruka. Namun kelihatan sekali Kei menghentikan situasi kalut sehingga Kei membicarakan tentang lawakannya. Dikarenakan mereka teman, Kei akan memperlihatkan caranya melawak. Lantas Kei mengatakan dia ingin memperagakan kepada Kokuto bagaimana caranya Kei menikmati hidup. Hal tersebut membuat Kokuto menjadi syok mendengarkan ucapan Kei. Setelah berhasil memukul dengan baik, Kokuto dipanggil oleh Pak Pelatih, sehingga kepala pelatih langsung mengevaluasi gaya permainan Kokuto. Lantas Kokuto berterima kasih karena telah mementoringnya secara baik. Hal tersebut tentu saja membuat pelatih lain heran dengan sikap Pak Kepala yang sensitif terhadap Kokuto. Sebab hanya Kokuto yang mendapatkan perhatian lebih tersebut karena kepala pelatih menaruh harapan besar. Setelah Kokuto pergi, pelatih memberikan kode kalau dia sebenarnya kagum kepada pukulan Kokuto tadi. Sementara itu geng Kei auto ketar-ketir sebab karena semangat api Kokuto dia bisa memandu timnya dengan baik. Bahkan sekarang situasi telah berubah karena tim Kei kalah unggul dari Kokuto. Tampaknya tim Kokuto berusaha sekuat tenaga, mereka akan memenangkan pertandingan. Kemudian salah satu anggota pemukul menerima kiriman serangan dari Haruka. Namun yang lebih mengejutkan adalah Kei yang kesulitan membaca gerakan Haruka. Meskipun sudah saling memberikan kode, takdir berkata lain. Mereka kesulitan memahami jurus dan juga pergerakan tersebut. Hal itu membuat Kei merasa kesal. Tampaknya Kei dan juga Haruka bertugas kembali menjalani misi masing-masing. Namun ternyata tiba-tiba kekompakan keduanya tidak terjaga. Sebab Kei malah syok menerima lemparan kuat dari Haruka. Sehingga Kei auto terkejut, membuat trauma pada dirinya bangkit kembali semasa sakit. Alhasil Kei kelihatan begitu marah. Tapi sayangnya sewaktu mereka membalas, tetap saja bisa dikejar lawan. Padahal pertandingan kali ini diperkirakan akan dimenangkan oleh Kei dan kawan-kawan. Namun ternyata kegagahan si Kokuto membuat tim Metropolitan melemah. Lantas duo baterai mencoba berusaha agar mereka berhasil mengalahkan tim lawan. Hanya saja, pertahanan tim mereka runtuh akibat kerjasama Kei dan juga Haruka menurun. Bukannya tidak stabil, tapi tiba-tiba kesehatan Kei menurunkan drastis karena gugup dan juga ketakutan melihat bola. Hal itu membuat tim mereka ketinggalan skor dari tim Kokuto. Tampaknya geng Kei auto bersedih karena mereka sudah kewalahan, tapi tetap ingin mengejar skor kemenangan. Selanjutnya diperlihatkan kondisi wilayah lapangan yang menegangkan. Karena kekalahan tim Metropolitan membuat klub baseball Takeito merajalela. Bahkan mereka mencekal klub baseball Metropolitan adalah tim yang hancur. Oleh sebab itu, Kokuto turun langsung untuk berkomentar kepada mantan pemain profesional yang telah kehilangan kekuatan, yaitu Kei. Kokuto tidak menyangka kalau ternyata tim yang diisikan oleh geng Kei malah semakin galau. Padahal awalnya Kokuto mengira Kei dan juga Haruka semakin OP. Makanya Kokuto sangat senang datang langsung ke Metropolitan. Namun lagi dan lagi Kei membuat semua orang kecewa karena amnesia yang dialaminya. Hal tersebut membuat Kokuto kesal. Dia tidak pernah mengira bertanding serendah ini terjadi untuk pembaseball handal seperti Kei dan juga Haruka. Sehingga Kokuto dengan santai mengolok-olok geng Kei. Setelah usai berbincang, perkumpulan mereka didatangi oleh kepala pelatih sekolah Takeito. Kemudian kepala pelatih memberikan kartu namanya kepada mantan pemain profesional yaitu Kei dan kawan-kawan. Hal tersebut membuat mereka kaget karena direkomendasikan pindah ke sekolah Takeito dan meninggalkan Metropolitan. Sebab dengan tim seperti itu kemampuan para pemain handal tidak berguna. Makanya kepala pelatih ingin geng Kei memikirkan kembali soal pindah sekolah. Tampaknya suasana hati para pemain baseball Metropolitan langsung galau. Tidak hanya dihina, mereka juga dipaksa pindah dari sekolah yang kurang memadai tersebut. Segeralah mereka memutuskan untuk pulang bareng. Di perjalanan, Kei dan kawan-kawan melihat para pemain baseball sekolah Takeito yang latihan, sehingga mereka cukup takjub, namun tetap saja Kei kepikiran. Kei mengucapkan permintaan maaf karena kekalahan mereka. Lalu Chihaya dan juga Aoi malah meledek sebab mereka tidak kasihan, tapi justru ingin Kei berkembang. Lantas Haruka ikutan nimbrung akan obrolan dan dia mulai memukul kepala Kei karena kalah dan mengacaukan permainan.
Sehingga Kei merajuk, dia mengajak Yamada pergi bermain game karena kesal. Sementara Chihaya dan juga Aoi berangkat pulang bersama. Alhasil Haruka bergegas pergi. Saat ini dia sendirian tanpa teman. Lantas Chihaya dan juga Aoi mengunjungi permainan game untuk taruhan. Sebab yang kalah akan mentraktir makan satu sama lain. Hal tersebut membuat mereka bergegas memainkan game demi menentukan kemenangan. Setelah usai main, duo bestie malah menyaksikan hal mengejutkan. Ternyata Kei dan juga Yamada lagi latihan baseball. Tampaknya Yamada membantu Kei latihan menangkap bola. Sebab Yamada kasihan kepada Kei yang telah melupakan cara menangkap bola seperti dulu. Menyaksikan usaha Kei membuat Chihaya dan juga Aoi sedih. Kemudian mereka memasuki wilayah lapangan tersebut. Tampaknya Kei sudah frustasi. Dia malah sedih karena tidak bisa mengimbangi kerjasama dengan Haruka. Makanya Kei menginginkan Haruka pindah sekolah ke tim baseball Takeito. Oleh sebab itu, Chihaya dan juga Aoi malah tertawa terbahak-bahak. Mendengarkan tertawaan geng Chihaya membuat Kei kesal. Lantas Chihaya dan juga Aoi menceritakan kalau Haruka sama sekali tidak berpikiran pindah sekolah. Kemudian mereka menerangkan kemarin setelah habis tanding, Haruka mengatakan tidak ingin pindah sekolah. Sebab jika dia ke sekolah lain, mungkin Haruka sangat digemari karena memiliki kekuatan hebat. Namun sayangnya Haruka hanya ingin bermitra dengan Kei, bukan orang lain. Sontak saja Kei terkejut mendengar informasi tersebut, sehingga Kei akan dibantu para rekannya untuk berlatih lagi. Namun ternyata Haruka datang dan dia membuat Kei shock. Di kesempatan itu Kei auto canggung dan mulai melakukan aksi noraknya. Kemudian Haruka berkata dirinya ingin menyaksikan latihan Kei, bahkan terjun langsung untuk membantu. Makanya mereka segera menyiapkan formasi yang baik untuk membantu Kei. Awalnya Kei masih takut, tapi dia harus membuktikan kepada Haruka. Segeralah Haruka melemparkan terjangan mematikan, sehingga Aoi pikir Kei akan kesulitan membuat dirinya memaksa memukul bola kiriman Haruka. Namun ternyata Kei mampu menangkap serangan bola Haruka. Hal itu membuat Haruka dan kawan-kawan senang dan berbahagia atas keberhasilan Kei menerima pukulan mematikan Haruka. Alhasil dari kejadian itu Haruka dan juga Kei sudah berbaikan seperti sedia kala. Walaupun awalnya bertengkar karena kekalahan pertandingan dengan tim Takeito. Selanjutnya diperlihatkan situasi hening pada ruangan kelas Kei. Tampaknya Kei lagi sibuk membaca buku panduan baseball. Kei malah kepo mengenai arti dari permainan baseball. Hal tersebut membuat Kei jadi penasaran dan mempertanyakan kepada para rekannya. Hanya saja Yamada kaget ditanyai secara frontal oleh Kei. Kemudian mereka pun bertugas berkunjung ke kelas Chihaya dan juga Aoi untuk menemukan jawaban. Dikarenakan tekad sudah bulat, mereka langsung mempertanyakan tentang baseball. Sontak saja keduanya heran mengapa masalah sekecil itu harus menanyai mereka. Lantas Kei memiliki ide untuk bertanya kepada Haruka. Karena seperti yang diketahui, Haruka adalah sosok pria cerdik. Hanya saja Haruka juga bingung, dia tidak tahu mengenai penjelasan dari permainan baseball. Namun sejauh ini Haruka cuma mengetahui baseball adalah permainan memukul yang dilakukan olehnya dan tugas menangkap dikerjakan oleh Kei. Hanya saja penjelasan Haruka malah membuat Kei dan kawan-kawan makin bingung, sehingga Kei memilih untuk belajar bareng di rumah Aoi. Segeralah mereka bergegas pulang berkunjung ke tempat Aoi. Namun Aoi menolak sebab di rumahnya terdapat sang kakak yang persis seperti mak lampir. Bukannya takut, Kei malah semakin tertantang untuk datang ke rumah Aoi. Ketika sampai di rumah, Aoi dan kawan-kawan segera disambut kakaknya Aoi. Tiba-tiba Aoi auto ngamuk karena kakaknya menggunakan pakaian seksi. Padahal Aoi telah menghubungi sejak awal, tapi kakaknya tidak membaca pesan. Kemudian Aoi dan juga para rekan memutuskan untuk berbincang di dalam. Mendadak adiknya Aoi memeluknya karena kangen. Sang adik sangat kaget melihat para pria dewasa yang datang berkunjung. Setelahnya Aoi dan kawan-kawan berkumpul di kamar dan mulai berbincang soal baseball. Kemudian Aoi berbincang mengenai strategi untuk melawan Takeito, sebab mereka akan membuat tim baseball yang kuat agar bisa menyingkirkan kesombongan lawan. Kemudian mereka membicarakan tentang berbagai tugas di baseball. Namun yang mengejutkan adalah Aoi cuma bisa melempar bola ke base pertama. Dia hanya kuat dalam pertahanan memukul. Kemudian dikisahkan tentang masa lalu kelam Aoi yang membuatnya menjadi frustasi. Dulunya Aoi bergabung dalam tim baseball dan dia berusaha mendukung kakak kelasnya. Sebab para senior harus bertahan agar tidak disingkirkan orang baru. Alhasil mereka berharap kepada Aoi agar Aoi memenangkan pertandingan demi para senior. Hanya saja Aoi kesulitan berusaha sendirian tanpa dukungan rekannya. Hal itu membuat permainan yang dilakukan sia-sia.
Lantas para senior sedih, mereka pasti akan berhenti, sebab sudah waktunya untuk para kaula muda yang menggantikan. Namun mereka malah membantah saat Aoi meminta maaf karena semuanya bukanlah salah Aoi. Tidak terduga para pihak klub yang menyaksikan malah tertarik kepada Aoi, sehingga rumah Aoi didatangi banyak founder yang menginginkan Aoi masuk klub. Akan tetapi Aoi menolak, dia tidak ingin berkhianat kepada para senior yang telah tertinggal. Hanya saja dengan cara begitu Aoi malah mematikan karirnya sendiri. Kemudian Aoi menurut untuk berhenti bermain baseball dan mencari ketenangan lain. Alhasil Aoi malah ugal-ugalan bertengkar ke sana kemari, bahkan dengan cara itu Aoi bisa menenangkan dirinya. Setelahnya Aoi cukup terkenal dan ditandai para gangster muda. Oleh sebab itu para gangster memutuskan untuk melawan Aoi, dan ternyata Aoi mampu menang meskipun melawan banyak pasukan. Hanya saja setelahnya hidup Aoi makin tidak jelas dan dimarahi oleh sang kakak. Dari kejadian pelik itu Aoi memutuskan pindah ke SMA Metropolitan dan melupakan tentang baseball. Hanya saja sewaktu datang dan bertemu geng Kei, suasana hati Aoi berubah drastis dan ingin kembali bersemangat dalam baseball. Selanjutnya Aoi masih menjelaskan kepada para rekannya bahwasanya dirinya mengalami sindrom Yips. Faktanya, Yips merupakan salah satu gejala sindrom yang merusak syaraf motorik. Maka Aoi sadar diri kalau dia pasti menjadi beban untuk tim. Lantas Aoi meminta Kei dan kawan-kawan harus mencari orang lain untuk menggantikan posisi Aoi. Bukannya setuju, tapi Kei malah mengamuk sebab Kei juga mengalami hal yang sama seperti Aoi. Saat ini Kei melupakan gerakan melakukan permainan baseball karena amnesia. Saat mereka mengobrol dengan serius, kakaknya Aoi sibuk mempersiapkan cemilan untuk geng Aoi, sedangkan adiknya malah ikutan mengintip seperti kakaknya. Kemudian mereka mendengar Aoi menceritakan masa kelamnya. Tanpa berlama-lama, kakak dan juga adiknya auto terkejut karena Aoi mengisahkan cerita sedihnya. Dari cerita itu, Aoi dan juga Kei memiliki kesamaan dalam permasalahan baseball. Alhasil mereka berdua adu argumen siapa yang memiliki penyakit lebih berbahaya, hingga mereka berdua memecahkan keheningan dengan bertengkar konyol. Sementara kakak dan juga adiknya di luar tertawa terbahak-bahak. Meskipun begitu, Kei tetap ingin sembuh dan memutuskan berlatih kembali bersama para rekannya. Oleh karena itu, Kei memutuskan untuk mengajak gengnya ke lapangan. Segeralah para pemain mempersiapkan diri, namun Aoi kembali gugup. Dia mengingat kembali tentang masa lalunya, sebab meskipun Aoi berulang kali latihan, tetap saja dirinya tidak mampu menjadi posisi shortstop. Dikarenakan penyakit Yips, Aoi malah melupakan tentang itu, sehingga dia merasa gugup diberikan tanggung jawab pada posisi shortstop. Tidak lupa pula, Aoi menginfokan dirinya telah mencoba berlatih keras mengembalikan kekuatannya. Namun lagi dan lagi Aoi harus menerima kekecewaan besar. Tanpa berlama-lama, Aoi memutuskan menolak posisi shortstop. Namun tetap saja Haruka CS bersikeras agar Aoi tetap tampil dan terus berlatih. Apalagi semua anggota di sana sama-sama harus berlatih untuk menjadi pemain profesional. Tanpa berlama-lama, Aoi dan juga para anggota lain bergegas memulai pelatihan. Di kesempatan itu mereka saling bantu satu sama lain agar mudah berlatih, sehingga Yamada ikutan bersikeras untuk memenuhi standar permainan profesional seperti Haruka. Makanya mereka melanjutkan pertarungan baseball kembali. Kemudian satu persatu dari anggota telah berlatih dengan sangat baik, sehingga Haruka begitu bersemangat main bareng teman-temannya. Tanpa berlama-lama, mereka mengeluarkan performa masing-masing untuk menentukan siapa yang terhebat. Setelah usai bermain baseball, para bocah pun segera pulang. Keesokan harinya Aoi berlatih di tempat bermain baseball. Kemudian Aoi merasa yakin kalau di sampingnya adalah sang senior dulu. Kemudian mereka melancarkan aksi latihan bersebelahan. Dikarenakan Tasuke auto penasaran, dia bertanya tentang Aoi. Segeralah mereka memutuskan untuk berbincang. Lalu Tasuke mulai terbiasa dengan tingkah dingin Aoi, sehingga mereka bermain dengan santuy sambil berbincang. Hanya saja Aoi malah kesal, karena seniornya datang juga, Aoi jadi bingung ingin merespon bagaimana. Makanya Aoi segera melakukan pelatihan baseball kembali. Namun senior malah menghina SMA Metropolitan dan membuat Aoi menjadi kesal. Tampaknya keadaan Aoi lagi gelisah sehingga dia menumpahkan air matanya sambil membelakangi senior karena mengingat sindrom Yips yang sekarang dideritanya. Selanjutnya diperlihatkan perkumpulan para anggota klub baseball Kei. Tampaknya Kei dan juga para anggota lain bergegas untuk latihan supaya meningkatkan kemampuan tim. Apalagi mereka telah bernazar mengalahkan klub baseball Takei itu. Oleh sebab itu, Kei dan juga kawan-kawan mempersiapkan diri masing-masing. Hanya saja kali ini Kei malah bermalas-malasan membuat Aoi menjadi kesal.
Tampaknya Aoi telah bersemangat dan dia bertekad kuat demi mengalahkan Takeito. Tiba-tiba Aoi terkejut, bukannya berlatih, justru rekannya malah sibuk dengan dunianya sendiri. Lantas Aoi mengomeli Kei agar segera sadar dan kemudian berlatih. Akan tetapi Kei asyik sendiri, dia malah terus bermain video game. Langsung saja Aoi memutuskan menghentikan Kei. Kei pun tampak kesal karena dia ingin bermain game baseball, sebab Kei merasa bermain game lebih asyik daripada baseball nyata. Kemudian Kei memilih kabur meninggalkan lapangan karena diamuk oleh Aoi. Segeralah Yamada mengikuti gerak-gerik Kei, sebab kalau Kei dilepaskan bisa-bisa geng lainnya marah. Makanya Kei diajak Yamada kembali ke lapangan, namun Kei malah mampir ke atap sekolah. Ternyata dia ketemu dengan Tange, sehingga Kei pun kepo mengapa Tange berada di atap. Kei mulai mengajak Tange menjadi temannya. Tidak lama Yamada muncul dan mereka kaget karena Tange merupakan gamer setia permainan baseball. Alhasil Tange mulai diajak ke lapangan agar membedakan permainan nyata dan juga game. Namun Tange ketakutan sebab dia benci permain baseball yang nyata. Hanya saja Tange terpaksa mengikuti geng Aoi. Esok harinya Aoi dan kawan-kawan berkumpul di kelas membahas tentang lapangan, sehingga Aoi mencoba menerangkan tugas-tugas dari para pemain. Namun ternyata gambaran Aoi begitu jelek. Tanpa berlama-lama Chihaya segera menggambarkan yang bagus. Aoi sangat kagum melihat bestinya. Dia sedikit mengerti dan memuji Chihaya. Setelahnya geng mereka memulai kembali latihan baseball. Lagi dan lagi kejadian sama terulang kembali. Lantas Kei mengajak Tange untuk ikut ke lapangan bermain baseball. Apalagi Tange merupakan sosok otaku yang cerdas. Awalnya Tange menolak, tapi sayangnya dia lemah terhadap geng Kei. Langsung saja mereka membawa Tange ke lapangan untuk dijadikan sebagai sosok pemain baseball. Setelah mengetahui hobi Tange begitu keren, mereka mulai mencari tahu ternyata Tange OP bermain game baseball. Di kesempatan itu Tange melanjutkan pelatihan bareng geng Aoi. Sebab mereka terus-menerus memaksa Tange untuk mengembangkan bakatnya. Lalu Tange terpaksa menjadi penangkap di tim baseball. Hanya saja sejak tadi dia selalu gagal menangkap bola. Hal tersebut membuat Tange kesal pada dirinya. Namun Chihaya terus menyemangati Tange. Dikarenakan Chihaya mengetahui pergerakan permainan Tange bagus, sehingga kelincahan Tange dalam sprint sewaktu berlari tidak diragukan. Makanya Tange harus banyak melakukan pelatihan menangkap bola. Segeralah mereka memulai pelatihan. Selang beberapa waktu dengan usaha kuatnya dirinya mampu menangkap bola. Segeralah Tange diberikan semangat oleh geng Aoi, sebab mereka sangat senang melihat anggota baru yang dilatih cepat tanggap. Namun yang menjadi PR geng Aoi adalah Kei, sebab Kei adalah pemain profesional yang paling ngeselin. Kei selalu saja mengulur waktu dan bermalas-malasan latihan, sehingga setelah Tange, Aoi dan kawan-kawan harus menyelesaikan urusan Kei. Selanjutnya tim baseball Metropolitan lagi asyik berlatih untuk menyelesaikan pelatihan, sebab kali ini mereka harus serius demi membangkitkan ingatan Kei. Sebab dengan kembalinya Kei sebagai sosok jenderal permainan baseball akan menguntungkan tim Metropolitan. Sehingga Aoi dan juga para rekannya memutuskan untuk terus membantu Kei. Hanya saja, Tange dan juga Kei kelihatan begitu klop. Mereka memiliki kepribadian yang sama, yaitu sesama insan yang freak. Hal itu membuat Aoi dan juga Chihaya auto shock dan ingin menghentikan kegilaan mereka. Segeralah Aoi dan juga para rekan melakukan permainan baseball untuk meningkatkan kemampuan masing-masing anggota. Dengan sangat serius, mereka mempraktekkan berbagai teori yang telah dipelajari sekalian mengembangkan bakat bermain baseball. Akan tetapi Kei adalah si pengganggunya, karena tidak serius Kei harus digembleng kembali. Sebab Kei merusak suasana pemain karena terus bermalas-malasan. Lantas Tange mempunyai ide untuk melakukan teknik hipnotis kepada Kei. Oleh karena itu, Kei dan kawan-kawan memutuskan untuk pergi ke peramal. Geng Haruka langsung berkunjung ke suatu stand tempat praktek peramal dilakukan. Kei bergegas untuk menerima perawatan dari si pemilik stand. Setelah Kei selesai melakukan sesinya, dia pun berangkat pulang dengan para gengnya. Namun Kei tidak menyadari kalau dia habis menjalani perawatan. Kei masih kelihatan freak seperti biasanya. Setelah terapi dengan si peramal, Kei mengajak mereka untuk bermain game. Namun sayangnya mereka tidak ingin berlama-lama bareng bocah konyol seperti Kei. Alhasil, Kei dan juga para rekannya memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya Kei terbangun dari tidurnya dan dia mengalami masa pemulihan. Ibunya heran sejak Kei kena gangguan mental, dia sudah lama tidak menjahili sang ibu. Sehingga ibunya merindukan Kei yang gagah dan juga keren semasa dulu. Tidak lama kemudian Kei pun turun. Dia segera menyambut makanan yang disiapkan oleh ibunya. Kali ini ibunya terkejut melihat sikap baik Kei. Makanya ibunya merasa kalau Kei sudah kembali normal.
Kemudian Kei berangkat ke sekolah untuk belajar seperti biasanya. Namun perubahan sikap Kei membuat para rekan menjadi syok. Ketika berlatih, gengnya sangat antusias melihat kehebatan Kei. Tampaknya Kei begitu aktif di lapangan, tidak cuma latihan, dia juga rajin berberes. Sehingga gengnya kebingungan melihat sikap Kei. Langsung saja Kei memulai latihan bersama para anggotanya. Haruka terkejut melihat sikap Kei, dia ingin mencoba secara langsung apakah Kei beneran kembali normal. Di kesempatan itu Haruka melancarkan aksinya. Dia melemparkan bola secara keras kepada Kei. Alhasil Kei terguncang dan segera mempersiapkan dirinya. Dengan sigap Kei bergerak cepat melakukan penangkapan bola. Hal tersebut membuat para rekan bangga karena Kei mendapatkan bola lemparan Haruka secara baik. Sehingga mereka berkumpul untuk merayakan kembalinya Kei. Lantas Kei mulai membahas tentang masa depan klub mereka untuk kedepannya. Sebelumnya Kei juga menyampaikan setelah melakukan perawatan kemarin, paginya dia telah sembuh dari amnesia. Alhasil Kei begitu bersemangat untuk mengembangkan klub baseball SMA Metropolitan bersama dengan para anggotanya. Selanjutnya diperlihatkan petualangan klub baseball Metropolitan. Tampaknya kali ini Kei begitu serius, dia sampai mengatur pertandingan ke sekolah yoga. Faktanya klub baseball tersebut telah meraih banyak penghargaan. Bahkan pada musim semi mereka berada di posisi 4 besar. Hal tersebut membuat Kei merasa tertantang dengan klub baseball Hyoga, sehingga Kei membawa para rekannya untuk melakukan pertandingan secara langsung. Sebab setelah Kei mendapatkan ingatannya kembali, dia merasa klub baseball Metropolitan kurang bagus. Makanya Kei akan melanjutkan pengembangan pada permainan Metropolitan. Setibanya di sana, Kei dan juga kawan-kawan disambut oleh Makito. Tampaknya Makito merupakan lawan sengit dari duo baterai dulu. Oleh karena itu, Makito memutuskan untuk menantang Kei dan juga Haruka beserta anggota lainnya. Sebab kali ini, Makito akan memperlihatkan kehebatannya dalam permainan baseball. Saat bertanding, Haruka dan juga para rekan begitu menjaga Kei, sebab mereka mulai ketakutan kalau Kei kembali ke sikap freaknya karena bermasalah dengan ingatannya lagi. Sehingga Chihaya dan kawan-kawan memutuskan untuk mengamati segala gerak-gerik Kei. Sementara itu, Makito dan juga para rekan begitu semangat menantang duo baterai bertanding, sebab dulunya duo baterai adalah pemain profesional yang handal. Makanya, mereka sangat ditakuti oleh para pemain baseball. Hanya saja semua orang heran mengapa duo baterai harus masuk ke sekolah Metropolitan yang memiliki klub baseball kelas bawah. Segeralah Kei bersama para rekan memulai permainan baseball. Di kesempatan itu Aoi dan juga para anggota mulai beraksi. Kemudian Aoi segera melancarkan selebrasinya memukul bola. Namun ternyata Aoi mendapatkan kiriman bola yang lemah dan membuat dia kebingungan. Sehingga Aoi langsung kembali setelah menyelesaikan tugasnya. Namun bagi mereka perjalanan masih panjang dan masih boleh bersantai. Kemudian pemukul kedua adalah Chihaya, membuat dia bersemangat. Namun bola yang dikirim condong melengkung. Dikarenakan memilih bola untuk dipukul, Chihaya tidak menerima bola kiriman lawan, sehingga mereka berharap pemain selanjutnya dapat mencetak skor. Segeralah Yamada beraksi, namun dia sedikit gugup dan segera dihibur oleh Kei. Di kesempatan itu Kei memutuskan untuk membimbing Yamada sebab dia yakin Yamada adalah calon pemain profesional. Segeralah Yamada memutuskan untuk melanjutkan permainan dengan serius. Alhasil Yamada dan kawan-kawan berhasil mencetak skor pertama karena dukungan dari Kei. Kemudian Kei dan juga Haruka memulai aksi mereka mengkoordinasikan masing-masing tugas dengan baik. Oleh sebab itu keduanya mulai melancarkan tugas di lapangan. Kemudian lanjut pergantian pemain sehingga para anggota bergegas untuk meroker tugas. Giliran Chihaya masuk ke lapangan, dia berhasil melakukan pergerakan secara sempurna. Lalu giliran Aoi, tapi dia auto shock setelah melihat Kei memberikan kode. Bukannya senang, justru Yamada dan kawan-kawan menghentikan, sebab gerakan tersebut begitu mirip dengan joget bulu susu Kei. Alhasil demi kelangsungan permainan, Kei diikat agar tidak mengacau. Kemudian pada waktu berikutnya Kei mempersiapkan dirinya, sebab yang dilawannya adalah Makito. Tampaknya Ben sangat santai, dia merupakan anggota dari tim Hyoga. Dikarenakan tidak tampil, dia malah mengomentari setiap pergerakan dari tim Kei. Namun Ben yakin kali ini Kei akan lebih bagus bertindak. Namun sayangnya Kei kembali dalam mode freak sebab ingatannya hilang lagi. Oleh sebab itu Kei melakukan kegabutannya seperti biasa. Namun Haruka tidak sama, dia justru melakukan yang terbaik. Hanya saja Makito tetap remeh karena sejak tadi pertahanan tim Metropolitan sangat kacau. Lantas pemain berikutnya adalah Chihaya, dia bersanding dengan Makito. Namun Makito malah menghina Chihaya. Hal itu membuat Chihaya dejavu mengingat masa kelamnya.
Selanjutnya diperlihatkan permasalahan yang dialami oleh Chihaya. Tampaknya Chihaya sedang bermenung dan dia mengingat tentang kesalahan kelamnya dulu. Dikarenakan memiliki tembok tinggi pada dirinya, Chihaya sulit mempercayai orang lain. Oleh karena itu Chihaya sampai sekarang bingung bagaimana menyingkirkan perasaan kalut tersebut. Lantas para pemain baseball telah bersiap untuk kembali bertarung. Sebab pertandingan antara Hyuga dan juga Metropolitan belum kunjung selesai. Oleh karena itu set demi set akan dilancarkan dengan baik oleh tim Metropolitan. Sementara Kei dan juga Haruka malah berdebat sebab Kei merasa dia kewalahan. Namun Haruka memaksanya untuk mengerjakan tugas secara benar. Hal tersebut membuat Kei sangat kesal terhadap sikap keras Haruka. Tampaknya Makito bersemangat bisa bertanding kembali. Kemudian dia mengejek tim Kei yang amburadul. Hanya saja Kei dan kawan-kawan tetap menyelesaikan permainan meskipun kalah unggul. Kemudian tim Metropolitan berkumpul. Mereka kelihatan galau karena belum beruntung. Oleh sebab itu Yamada memutuskan untuk menghibur para anggota tim. Namun sepertinya Yamada gagal karena omongannya tidak didengar. Lantas Kei turun tangan. Meskipun dia asal-asalan, Kei tetap mampu mengendalikan timnya. Lalu Kei mengomeli Haruka karena sikap acuhnya, sehingga orang di sekitarnya mengira Haruka marah. Alhasil Haruka auto sadar dan dia berusaha meminta maaf atas kesalahannya. Tange kemudian heran karena Haruka meminta maaf, namun Tange merasa dia juga salah karena gagal memukul bola, sehingga kesalahpahaman telah selesai akibat bantuan Kei dalam wujud freak. Hanya saja Aoi kesal sejak tadi diabaikan oleh Haruka, makanya Haruka menjelaskan dia tidak mendengar Aoi. Kemudian pertandingan pun dilanjutkan kembali, tim lawan juga kelihatan begitu sibuk. Alhasil dikisahkan tentang permasalahan yang dialami oleh Chihaya, sebab Chihaya begitu terguncang dengan tatapan Makito yang merupakan rekannya dulu. Ternyata Chihaya dan juga Makito satu tim baseball di sekolah yang sama, namun Chihaya memiliki tembok tinggi yang sulit mendekatkan dirinya kepada orang sekitar. Kemudian Chihaya menyadari dirinya punya masalah pribadi yaitu terlahir pendek. Untuk orang awam, tubuh Chihaya sudah pas dan juga profesional. Namun untuk pemain baseball, Chihaya terkesan pendek dan sulit menjangkau bola. Makanya Chihaya memutuskan untuk melancarkan aksinya berlatih setiap harinya. Bahkan Chihaya mengkonsumsi segala bentuk protein demi menaikkan tinggi badan dan juga beratnya. Hanya saja segala upaya tersebut tidak berhasil, sehingga Chihaya sedih, bahkan Makito sering meledeknya. Kemudian dalam beberapa waktu Chihaya mampu mengendalikan dirinya, sehingga permainan Chihaya semakin bagus karena berlatih sendirian. Hanya saja tim lainnya tidak suka kepadanya sebab Chihaya terlalu penyendiri. Kembali ke masa sekarang, Chihaya dan juga para anggota tim beraksi melakukan pertandingan kembali. Segeralah Chihaya bertanding melawan Makito di lapangan, sebab Chihaya tidak bisa bergantung kepada Kei lagi karena kondisi tidak memadai. Hal tersebut membuat Chihaya berusaha secara maksimal. Hal tersebut membuat Makito kesal karena Chihaya unggul darinya. Namun Kei meminta Chihaya tidak memaksakan dirinya. Oleh sebab itu, Chihaya memilih tenang dan menyerahkan pukulan selanjutnya kepada Kei. Sehingga dapat disimpulkan Chihaya sudah bebas dari kecemasannya dan menerima orang sekitar karena timnya sekarang adalah KJS. Alhasil tim lawan heran melihat keputusan yang diambil oleh Chihaya. Sontak saja Kei terkejut, padahal dia tadi cuma bercanda, tapi Chihaya beneran memberikan tanggung jawab berikutnya kepada Kei. Selanjutnya adalah giliran Kei memperlihatkan kebolehannya kepada tim lawan. Hanya saja Kei malah lupa caranya bermain baseball karena biasanya dia cuma menangkap bola. Kemudian Makito beraksi, dia melancarkan lemparannya. Namun sayangnya Kei malah melamun dan dia terkejut melihat bola lemparan Makito. Lantas Chihaya mulai menyemangati Kei dari posisinya. Hal tersebut membuat Chihaya terkejut dan segera menyadarkan Kei. Oleh sebab itu, Kei memperkuat pertahanannya setelah menerima informasi dari Chihaya. Langsung saja Kei melakukan pemukulan dengan kencang agar mereka bisa meningkatkan skor. Melihat perubahan tim Metropolitan membuat Makito terkejut karena kemampuan Kei keluar kembali. Sehingga Kei mempertahankan performanya sampai dirinya mampu membantu kemenangan. Tanpa berlama-lama, Makito menyerang kembali menggunakan lemparan bola. Makanya dengan sigap Kei menerjang bola kiriman Makito. Tampaknya Kei begitu serius melemparkan bola secara kencang. Lalu Chihaya bergegas membantu Kei menahan skor. Segeralah Chihaya berlari kencang agar skor tercetak jelas. Tampaknya tim Metropolitan sudah bangkit dan mereka memperoleh nilai yang bagus. Alhasil geng Metropolitan berhasil mencetak skor kelima. Sementara tim Hyuga hanya mencetak 2 skor saja.
Makanya permainan tim Metropolitan kembali bagus saat Chihaya mengembangkan sayapnya. Tidak hanya itu saja, pukulan Kei begitu hebat dan mampu menunjang kemenangan tim. Alhasil Metropolitan berkumpul, mereka begitu senang meraih kemenangan. Kei memuji kehebatan dari Chihaya, akan tetapi timnya berkomentar kalau pukulan Kei yang mampu menciptakan kemenangan. Sehingga mereka saling berbahagia, berbeda dengan tim Hyuga. Namun Makito segera menghampiri mereka untuk berkomentar, sehingga seniornya muncul meledek Makito dan memintanya membersihkan lapangan. Lalu geng Metropolitan bergegas pergi meninggalkan lapangan. Sebelum Chihaya pergi, Makito mengucapkan selamat. Dia berharap Chihaya terus berkembang tanpa menutup diri seperti dulu. Malamnya Kei bermimpi sehingga Kei terbangun. Tampaknya Kei kelihatan seperti sosok Kei yang normal. Setelahnya Kei tertidur kembali. Pagi harinya Kei malah kembali dalam mode freak dan segera bersiap ke sekolah. Kemudian Kei dan juga kawan-kawan makan siang di atap setelah usai kelas. Namun Kei malah diolok-olok oleh timnya sebab mereka membanggakan Kei mode jenius. Hanya saja Kei melupakan segalanya dan dia cuma mengingat hal freak. Dari kejadian itu Kei memutuskan latihan agar tidak dianggap remeh. Sehingga Yamada dan kawan-kawan auto kaget melihat sikap Kei. Kemudian mereka menemani Kei bermain sampai latihan sore tiba. Tampaknya Kei dan juga Haruka begitu bersemangat. Mereka melancarkan aksi pelatihan pada malam hari. Kei mengucapkan dia akan melampaui dirinya yang asli mulai sekarang. Sebab Kei yang freak kemungkinan tidak bisa kembali menjadi keren, tapi Kei yang sekarang pasti bisa mengupgrade diri sebagai sosok yang lebih baik. Kemudian diperlihatkan kisah masa lalu Kei dan juga Haruka semasa kecil. Tampaknya Kei dan juga Haruka sudah nempel sejak dulu, dan Haruka begitu semangat mengikuti segala hal yang dilakukan oleh Kei. Kembali ke masa sekarang, Kei sedang tertidur pulas. Dia bangun dan membuka jendelanya agar sinar masuk ke kamar. Awalnya Kei kelihatan seperti Kei mode normal, namun ternyata itu cuma semenit, sebab Kei freak kembali lagi dan segera bersiap sekolah. Namun Kei mode sekarang tidak pernah menyerah untuk menjadi sosok yang lebih baik daripada Kei semasa sebelum kehilangan ingatan. Alhasil petualangan Kei mengembalikan ingatan telah selesai. Meskipun tidak kunjung kembali, Kei tetap senang karena bisa bermain baseball dengan baik. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbo semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!